Mauro Zylstra terbang ke Jakarta lebih cepat demi rampungkan proses naturalisasi. Timnas 17 ke latihan perdana di Medan, Matu Becker langsung gabung. Sosok direktur baru Timnas Indonesia akhirnya bocor, segera datang ke Indonesia. Alex Pasuri mulai persiapan jelang FIFA Matchday bikin kagum fans Garuda. Jurnalis Dahlia sebut Irza sepakat gabung dengan klub rival Juventus. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI belum mengumumkan nama siapa yang akan menjabat sebagai direktur Timnas Indonesia. Namun dalam podcast bersama dengan Bung Binder baru-baru ini, Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa sudah menemukan kandidat direktur baru yang kemungkinan besar berasal dari Belanda. Saat ini PSSI berada di tahap krusial untuk mempersiapkan Timnas Indonesia, mulai dari level U17, U23 hingga Timnas Senior. Meskipun beberapa bulan lagi Timnas Indonesia Senior akan berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, segala persiapan harus sudah dimulai sejak sekarang. Setiap detail sekecil apapun berpotensi mempengaruhi hasil akhir, mulai dari cedera pemain, persiapan jangka panjang, hingga penambahan kekuatan baru. PSSI telah menemukan direktur baru tentunya memberikan angin segar, karena jabatan tersebut sangat penting bagi pengembangan sepak bola Indonesia. Terlebih pecinta sepak bola tanah air selalu bertanya-tanya siapa yang akan mengisi posisi vital tersebut. Direktur tersebut akan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan Timnas Indonesia bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Berbagai nama kini muncul sebagai calon direktur baru, dan salah satu yang paling mencolok adalah Henk ten Cate. Henk ten Cate pernah menjadi tim pelatih Frank Rijkaard di Barcelona. Ia juga memiliki pengalaman melatih sejumlah tim besar Eropa seperti Ajax, Sparta Rotterdam, dan juga Panathinaikos. Ia memiliki latar belakang yang sangat solid dalam dunia sepak bola. Selain itu, Henk ten Cate juga dihormati oleh banyak pelatih kawakan, termasuk Patrick Kluivert yang merupakan salah satu tokoh besar sepak bola Belanda. Namun ada kabar bahwa Henk ten Cate sempat memutuskan pensiun dari sepak bola pada tahun 2024 dan ingin fokus pada keluarganya. Meskipun demikian, jika dia menerima tawaran dari PSSI, tentu menjadi sebuah langkah besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Selain Henk ten Cate, ada beberapa calon lainnya seperti Fred Rutten, mantan pelatih Eindhoven, dan juga Schalke 04. Naturalisasi Mauro Zylstra tinggal selangkah lagi. Pemain muda keturunan Indonesia tersebut segera menjadi warga negara Indonesia. Ia dipastikan akan memperkuat Timnas Indonesia, khususnya di kelompok Timnas U23. Bahkan baru-baru ini dikonfirmasikan bahwa Mauro Zylstra akan terbang ke Jakarta lebih cepat untuk mengurus proses naturalisasi. Nama Mauro Zylstra sudah masuk daftar naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan berkasnya sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini surat naturalisasi Mauro Zylstra disebut sudah ditandatangani bersama dengan 3 pemain Timnas Putri Indonesia. Ini sudah ada di DPR, cuma kan DPR-nya sedang risis. Jadi nanti diproses bulan Agustus. Saya sudah komunikasi dengan DPR. Insya Allah DPR mendukung, kami tunggu, kata Erick Thohir. Mauro Zylstra lahir di Zaandam, Belanda, tepatnya pada 9 November 2004. Ia dianggap sebagai bagian dari program jangka panjang Timnas Indonesia, khususnya untuk lini depan. Usianya yang masih 20 tahun, membuatnya sangat potensial untuk dipoles Timnas Indonesia U23 lebih dulu. Meski begitu, Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi Mauro Zylstra bukan jaminan langsung masuk ke skuad utama Timnas Indonesia. Setiap pemain tetap harus mengikuti tahapan dan juga strata tim nasional. Tidak, kami harus membagi strata tim nasional, tegas Erick Thohir. Targetnya proses naturalisasi Mauro Zylstra rampung sebelum September 2025. Jika tuntas tepat waktu, ia bisa langsung perkuat Timnas Indonesia U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia akan menjadi tuan rumah grup J yang berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 3-9 September 2025. Jika performanya menjanjikan, bukan tidak mungkin Mauro Zylstra dipromosikan ke Timnas Senior sebagai bagian di proyek jangka panjang Timnas Indonesia.
Setelah absen mengikuti TC di Bali, Mathew Baker kini kembali menjalani latihan bersama dengan pemain timnas U17. Ia kembali beradaptasi saat latihan, mengingat timnas U17 menghadirkan pemain diaspora lain saat Baker fokus di Melbourne City. Kehadirannya di skuad Garuda Muda diharapkan dapat memberikan kontribusi besar, mengingat selama bermain di Melbourne City, ia tampil dengan sangat apik. Di musim kali ini Baker punya mimpi besar. Ia ingin memenangkan semua pertandingan sekaligus membawa pulang gelar juara. Dengan bermain sebagai pemain reguler, Mathew Baker juga bisa mengasah skill dan juga kemampuan. Bagi Mathew Baker, mendapatkan menit bermain yang banyak juga bisa meningkatkan kapasitasnya. Berkat kemampuan dan juga kerjasamanya dengan skuad Garuda Muda, ia berhasil membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Tidak heran jika kehadirannya banyak dinanti-nantikan. Kehadiran Mathew Baker di timnas Indonesia ternyata tak mendapatkan sambutan hangat dari semua pihak. Beberapa fans Garuda menganggap sebaiknya Baker bermain lebih banyak di Melbourne City. Penilaian ini muncul karena Baker yang berusia 16 tahun sudah mendapatkan menit bermain bersama dengan Melbourne City. Nanti menjelang kompetisi Piala Dunia U17 baru ia merapat ke timnas Indonesia. Sebagian fans khawatir ketika kembali ke klub usai membela timnas U17, Mathew Baker kesulitan mendapatkan tempat. Apalagi kondisi ini pernah dialami oleh banyak pemain diaspora timnas Indonesia. Sebut saja Rafael Struijk hingga Marcelino Ferdinand. Padahal beberapa waktu lalu Mathew Baker sampai turun lapangan 90 menit penuh dalam Piala Australia 2025. Saat itu Baker bersama dengan Melbourne City menantang Apia Lensred. Asisten pelatih skuad Garuda Alex Pastor menunjukkan dedikasi dengan memulai persiapan sedini mungkin. Timnas Indonesia akan menjalani persiapan untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kuwait serta Lebanon di FIFA Matchday September 2025 mendatang. Jelang momen tersebut, Alex Pastor sudah melakukan persiapan sedini mungkin. Hal itu terlihat dari postingan Instagram story pribadinya. Terlihat Alex Pastor membagikan momen ketika dirinya mempelajari gaya bermain lawan timnas Indonesia yakni Kuwait. Menariknya, Kuwait bukan lawan yang asing bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia pernah melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung Juni 2022 silam. Laga tersebut bisa dibilang menjadi momen kebangkitan sejati bagi timnas Indonesia. Sebuah titik awal yang membawa skuad Garuda berada di level seperti sekarang ini. Kemenangan dramatis 2-1 di kandang lawan tidak hanya mematahkan rekor buruk, tetapi juga menyuntikkan kepercayaan diri yang luar biasa. Kini Kuwait akan membantu timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kuwait dipilih sebagai lawan karena skuad Garuda bakal berhadapan tim-tim kuat lain dari Timur Tengah. Dari hasil drawing yang sudah dilakukan, timnas Indonesia tergabung di grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan Arab Saudi dan juga Irak. Jurnalis Italia menyebut Jair Jesus telah mencapai kesepakatan personal dengan Torino. Back timnas Indonesia yang kini membela Venezia tersebut diketahui jadi rebutan 3 tim Serie A Liga Italia. Jair Jesus diminati oleh Torino, Sassuolo dan juga Genoa. Sebelumnya pemain kelahiran Merlo tersebut juga sempat mengundang minat dari Udinese. Namun Udinese mundur dalam perebutan Jair Jesus. Kemungkinan kubu zebra kecil tersebut keberatan dengan harga jual yang dipatok oleh Venezia. Kini Udinese juga telah memperkuat lini belakang mereka dengan membeli Sabago Klicit dari Empoli dengan biaya transfer 4 juta euro. Venezia yang degradasi dari Serie A musim lalu membandrol Irzes dengan harga 10 juta euro atau sekitar 190 miliar rupiah. Wajar sebenarnya jika Venezia memandang tinggi Jair Jesus. Ia adalah figur sentral di tim yang berjuang bertahan di Serie A musim lalu. Kendati akhirnya Venezia terdegradasi, Irzes tetap bisa tampil menonjol di lini belakang Venezia. Bahkan ketika musim 2024 berjalan, Jair Jesus dipercaya sebagai kapten Venezia. Posisi itu dipegangnya sampai sekarang. Karena itu bukan hal yang aneh ketika sejumlah klub Serie A tetap memonitor Jair Jesus. Jair Jesus menyetujui kesepakatan personal untuk kontrak sampai 2029 dengan Torino, tulis Nicolas Sira.